Pertarungan Boruto melawan Jura tersaji dengan epik dalam Boruto To Blue Vortex Chapter 22. Setelah sebelumnya kita sudah bahas spoiler yang masih belum ada dialognya. Kali ini kita akan bahas secara lengkap versi terjemahan resminya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 22 kali ini menampilkan Boruto yang sedang berdiri gagah mengenakan kemeja berwarna biru muda dengan beberapa kancing terbuka di bagian atasnya. Di sana ada sebuah catatan yang berbunyi, yang merekahkan harapan itu adalah kebulatan tekad dan nekat. Sementara judul dari Boruto To Blue Vortex chapter 22 ini adalah Jura. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, Ryu berhasil dikalahkan berkat bangkitnya kemampuan Sarada. Akan tetapi, monster yang sedang mengincar Boruto muncul di sana. Chapter kali ini diawali dari akhir chapter sebelumnya. Setelah Ryu dikalahkan oleh Sarada, Togedama Ryu muncul melayang di atas para Sumeaka yang masih bertahan. Sementara Sarada dan Yodo masih tidak sadarkan diri. Mitsuki berkata, Araya, biar aku yang mengurus para Sumeaka. Cepat bawa Togedama itu ke tempat Shinki. Tapi saat itu Araya menyadari ada sesuatu yang aneh pada salah satu Sumeaka. Karena itu dia langsung memanggil Mitsuki. Lalu tiba-tiba dari salah satu punggung Sumeaka muncul sesuatu. Mitsuki terlihat keheranan karena ternyata yang muncul dari punggung salah satu Sumeaka itu adalah Jura. Melihat itu sontak Mitsuki terkejut. Dia berkata, apa? Sementara Araya berkata, oi, jangan-jangan dia itu. Mitsuki berkata, ya, ciri-cirinya cocok dengan apa yang aku dengar. Kemungkinan dia pemimpin para Shinju, Jura. Saat itu Jura sendiri terlihat menatap ke arah Sarada yang tidak sadarkan diri. Kemudian dia terbang melayang dan melihat-lihat ke sekeliling, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Jura pun saat itu mengabaikan keberadaan Mitsuki dan Araya. Bahkan Togedama Ryu pun sama sekali tidak Jura lihat. Araya yang melihat tingkah Jura itu keheranan. Araya berkata, dia sedang apa? Bukankah dia kesini untuk merebut Togedama? Saat itu, Jura terlihat sedang berkonsentrasi untuk melacak keberadaan Boruto yang menjadi target utamanya. Setelah itu beralih ke tempat Boruto dan Konohamaru. Boruto memasukkan Kusanaginya lagi setelah menebas-nebas Matsuri. Konohamaru sendiri saat itu memegangi bahunya yang terluka. Tapi dia sangat takjub dengan kekuatan Boruto. Dia berkata, hebat, Shinju itu tumbang dalam sekejap. Boruto berkata, itu karena Matsuri sudah dalam keadaan terluka parah. Jika dia dalam kondisi prima, tidak mungkin bisa berakhir seperti ini. Setelah mengatakan itu, potongan tubuh Matsuri mulai berubah menjadi butiran pasir halus yang melayang di udara. Konohamaru terlihat kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu Boruto berkata, Togedama Matsuri akan muncul. Tapi kemudian tiba-tiba ada sebuah tembakan yang sangat cepat menembus bebatuan di samping Boruto dan Konohamaru. Konohamaru berkata, bukankah ini? Boruto berkata, tembakan dari Bijudama berukuran kecil. Ini ulah Jura, dia sudah di dekat sini. Jura yang masih berada di lokasi Mitsuki berkata, meleset ya, sayang sekali. Lalu setelah mengatakan itu, Jura terbang dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Boruto. Araya yang melihat itu berkata, pergi kemana dia? Mitsuki berkata, dia menuju lokasi Konohamaru Sensei. Sementara itu di lokasi Konohamaru, Togedama Matsuri mulai terbentuk. Konohamaru langsung mengambilnya sambil berkata, Togedama. Lalu dia bertanya kepada Boruto, Boruto, dengan ini Moigi yang sudah dijadikan pohon bisa selamat kan? Tapi Boruto saat itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Konohamaru. Boruto justru melempar beberapa shurikennya ke arah setiap bebatuan di area sana. Lalu Boruto berkata, Sensei, kita tidak punya banyak waktu. Dengarkan kata-kataku, bawa Togedama itu dan cepat menjauh dari sini. Pergilah dengan Sarada dan yang lainnya ke titik di mana kalian pertama kali berkumpul dengan para shinobi Suna. Mendengar itu Konohamaru kebingungan. Dia berkata, apa? Lalu Boruto berkata lagi, tunggu perintah selanjutnya di tempat itu. Cepat. Tapi lagi-lagi Konohamaru tidak langsung merespon instruksi Boruto. Dia hanya berkata, kau. Melihat Konohamaru yang lamban, Boruto akhirnya berteriak, jika kau mendengarnya, cepat kau lakukan. Jura sendiri saat itu terbang dengan sangat cepat dan sudah hampir tiba di lokasi Boruto. Konohamaru pun menyadari kedatangan Jura. Lalu Jura langsung bersiap melepaskan Bijudama dari mata Rinnegan-nya.
Sementara Boruto langsung meraih Konohamaru. Bijudama pun dilepaskan dan ledakan besar terjadi di bebatuan tempat Boruto dan Konohamaru berada tadi. Tapi Boruto berhasil tepat waktu membawa Konohamaru menjauh dari ledakan itu. Setelah itu Boruto melempar Konohamaru supaya Konohamaru bisa pergi menjauh dari Jura. Konohamaru pun mengerti maksud Boruto. Jadi dia langsung lari menjauh membawa Togedama Matsuri. Saat itu Jura menatap ke arah Konohamaru dan itu membuatnya sedikit lengah. Kemudian Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu lalu muncul di belakang Jura dan menghantam punggung Jura menggunakan Rasengan. Jura terhempas cukup jauh, tapi dia masih sempat membalikan badan untuk melepaskan serangan balik menggunakan Bijudama dari mata Rinnegan-nya. Tapi Boruto menghindarinya menggunakan Hiraishin no Jutsu. Boruto menuju salah satu bebatuan yang sudah ditandai oleh Shuriken-nya tadi, karena bebatuan itu menjadi titik di mana Jura akan terjatuh menabraknya setelah terhempas Rasengan Boruto. Di sana Boruto sudah bersiap mengeluarkan Kusanaginya. Dia akan langsung menebas Jura yang datang dengan posisi membelakanginya. Tapi sayangnya, Jura menyadarinya. Jadi ketika Boruto menebaskan Kusanaginya, Jura langsung berbalik dan menahan Kusanagi Boruto dengan jari tengahnya yang dilapisi oleh Sumeato. Serangan terstruktur Boruto yang cepat pun digagalkan dengan mudah. Bahkan Jura sama sekali tidak terluka setelah terkena serangan Rasengan di punggungnya. Jura berkata, Hiraishin no Jutsu, pergerakan yang menakjubkan. Bertarung dengan lawan yang tangguh sepertimu membuatku bergairah. Ini sungguh kebiasaan buruk. Setelah itu beralih ke lokasi Eida yang masih memantau pertarungan di Suna. Dia pun masih terhubung dengan Kashin Koji yang berada di tempat persembunyiannya. Eida berkata, Boruto terlihat cukup mampu mengimbangi Jura. Apa benar dia sama sekali tidak punya peluang menang? Koji berkata, ya, setidaknya untuk saat ini, dia sama sekali tidak punya peluang menang. Padahal Boruto sendiri harusnya sudah mengerti hal itu. Eida berkata lagi, bukankah ini gawat? Lebih baik dia segera kabur menggunakan Hiraishin, iya kan? Koji berkata, walaupun dia ingin, tapi dia tidak bisa melakukannya. Mendengar itu, Eida terlihat kebingungan. Lalu Koji melanjutkan ucapannya. Dia berkata, berpindah ke titik yang jauh menggunakan Hiraishin tidaklah mudah. Selain dia harus mendeteksi simbol yang sudah ditandai dengan cakranya. Semakin jauh jarak dari simbol itu, maka semakin sulit baginya untuk mendeteksi simbol itu. Apalagi jika dia harus melakukannya sambil menghadapi musuh yang kuat dan berniat membunuhnya. Bukan hanya itu, jika Boruto meninggalkan tempat itu, yang lainnya akan berada dalam bahaya. Bisa-bisa Togedama Matsuri dan Ryu direbut kembali. Hingga Konohamaru, Sarada dan yang lainnya bisa kabur ke tempat yang aman. Boruto berniat menjadi umpan untuk menarik perhatian Jura. Dia pasti berpikir seperti itu. Setelah mendengar penjelasan Koji, Eida berkata, itu berarti. Lalu Koji melanjutkan apa yang akan Eida ucapkan. Dia berkata, kita sudah benar-benar tamat. Kembali ke Boruto dan Jura. Jura mulai berbicara lagi dengan Boruto. Dia berkata, Otsutsuki Boruto, aku rasa kau sudah mengerti bahwa tujuanku ke sini adalah untuk membunuhmu. Entah bagaimana, tidak hanya tentang Togedama, terlalu banyak informasi tentang kami, Shinju, yang sudah kau ketahui. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa kau bisa tahu sedetail itu mengenai kami yang baru lahir belum lama ini? Apakah informasi itu kau dapatkan dari rekan yang membantumu? Saat itu Boruto hanya terdiam dan tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Jura berkata, sepertinya kau tidak berniat menjawab ya. Baiklah, tapi Boruto sendiri sebenarnya saat itu sedang berpikir. Dia berkata di dalam hatinya, aneh, tidak mungkin Rasengan tidak berefek sama sekali padanya. Ekspresinya pun tidak bisa aku baca. Mungkin untuk mengalahkannya, aku harus menggunakan Uzuhiko. Setelah itu Jura berbicara lagi kepada Boruto. Dia berkata, kalau begitu Otsutsuki Boruto, demi melepaskan rasa penasaranku, aku ingin bertanya kepadamu, apa itu cinta? Menurut pandanganku saat ini, itu adalah konsep yang bisa menjadi kelemahan fatal bagi kalian umat manusia. Sebuah cacat yang timbul akibat tingginya kecerdasan seseorang. Kau yang sekarang pun seperti itu. Walaupun sudah tahu bahwa kemungkinan bisa menang dariku sangatlah rendah, tapi kau tetap saja datang ke sini. Kau datang untuk menyelamatkan teman-temanmu. Dengan kata lain, cinta sudah mengundangmu ke tempat yang akan menjadi kuburanmu ini. Setelah mengatakan itu, Jura langsung menggunakan Mokuton. Pohon kayu muncul dari segala arah di bawah Boruto untuk menangkap Boruto. Tapi dengan cepat, Boruto melompat ke udara untuk menghindarinya. Hanya saja, di atas pun sudah menunggu pohon kayu lain yang siap menyerang Boruto. Beruntung Boruto menyadarinya. Dia langsung menebas-nebas pohon kayu itu. Hanya saja, pohon kayu lain terus muncul dan mengejar Boruto. Boruto berusaha keras dengan melompat melayang ke sana kemari untuk menghindarinya. Boruto berkata di dalam hatinya, sial, jika kakiku tidak menginjak tanah, aku tidak bisa menggunakan Uzuhiko. Jika sudah seperti ini, lalu saat Boruto sedang berpikir, tiba-tiba ada pohon kayu Jura yang berhasil mengenainya, yang membuat Kusanaginya terlepas darinya, dan Boruto terjatuh cukup jauh dari Kusanaginya. Memanfaatkan kesempatan itu, Jura langsung menangkap dan menahan Boruto
Boruto menggunakan Mokutonnya. Boruto kini tidak bisa bergerak dan dia kehilangan Kusanaginya. Sementara Jura berjalan perlahan menuju Boruto. Tapi sebelum itu, dia berhenti di hadapan Kusanagi Boruto. Melihat itu, Boruto langsung berkata, "Itu benda berharga yang dititipkan sensei kepadaku. Jika kau berbuat macam-macam, tidak akan kubiarkan kau mati dengan tenang." Setelah mendengar itu, justru Jura langsung mengambil Kusanagi Boruto sambil berkata, "Begitu ya, kau dibuat menderita akibat cinta." Kemudian Jura menjadikan Kusanagi sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari Boruto. Jura memegang Kusanagi Boruto seolah-olah akan mematahkannya. Lalu dia berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan jamin pedang ini tidak akan berubah bentuk. Sebagai gantinya, beritahu aku lokasi keberadaan rekanmu. Walaupun begitu, itu tidak mempengaruhi niatku untuk membunuhmu." Kemudian Boruto berkata, "Kau mungkin benar saat mengatakan bahwa kelemahan kami umat manusia adalah cacat yang bernama cinta. Tapi menurut pandanganku..." Sebelum Boruto melanjutkan ucapannya, cakra Uzuhiko terlihat muncul mengelilingi tubuh Boruto dari bawah. Dan seketika, Mokuton yang mengurung Boruto hancur total. Di telapak tangannya pun kini sudah terkumpul cakra yang berputar. Sambil bersiap menggunakan Hiraishin no Jutsu, Boruto berkata, "Itulah sebabnya kalian pada akhirnya tidak lebih dari sekedar pohon." Setelah itu, Boruto berteleportasi ke arah Kusanagi yang sedang Jura pegang. Boruto muncul di belakang Jura, lalu langsung melepaskan Rasengan Uzuhiko tepat ke punggung Jura. Jura pun terlontar cukup jauh, tapi Rasengan Uzuhiko itu tidak terlalu kuat karena Jura masih bisa bertahan untuk tidak terhempas lebih jauh lagi. Hanya saja saat Jura mendarat dan mencoba berdiri, pandangan dia berputar dan kemudian dia jatuh berlutut. Lalu Boruto memasukkan Kusanaginya sambil berkata, "Pandanganmu pasti berputar kan? Itu karena indera keseimbanganmu terganggu. Jangankan terbang, berdiri tegak pun akan sulit bagimu." Tapi saat itu Jura seperti menyadari sesuatu. Dia berkata, "Kekuatan ini..." Lalu Jura memegang dadanya dan mengejutkan. Tiba-tiba pusaran cakra keluar dari tubuhnya, yang artinya Jura menonaktifkan Uzuhiko sendiri. Setelah itu Jura dengan mudah berdiri tegak lagi. Boruto yang melihatnya sangat terkejut. Jura berkata, "Aku paham sekarang. Sepertinya teknik ini punya prinsip yang sama dengan Bijudama milikku. Dan berkat itu, aku mampu menonaktifkannya." Sementara Boruto saat itu terlihat panik dan khawatir. Dia berkata di dalam hatinya, Uzuhiko tidak mempan padanya. Dan momen itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter 22 versi terjemahan resminya. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Kartu as yang disiapkan untuk membalikan keadaan pun tidak mempan. Suara langkah masa depan yang penuh keputusasaan menghampiri Boruto." Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money